Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya Sobat Album? Semoga kalian sehat selalu ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya berada di Ngunut ya, masih di Kabupaten Tulungagung ya, masih di Kabupaten Tulungagung. Dan ini sekarang saya tidak sendiri, biasanya saya sendiri. Sudah lama saya tidak bersama Mas, siapa Mas? Mas Diksa ya? Mas Diksa. Nah ini kita penelusuran bersama Mas Diksa ya. Jadi saya ada teman untuk mengobrol. Hai Jadi, Sobat Album. Ya, lebih enak saya ngobrolnya. Iya. Jadi untuk Sobat Album semuanya, hari ini kita akan menelusuri dua titik ya. Dua titik ya Mas. Jadi satu berada di jalan, lebih tepatnya di persimpangan rel kereta api di dekatnya bekas pabrik gula Kunir ya. Iya. Dan yang kedua kita menelusuri bekas bangunan pabrik Kunir Ngunut Tulungagung. Begitu ya Sobat Album semuanya. Jadi tetap ikuti terus jejak sejarah kita. Dan saya membahas dari sisi perjuangan ya Mas Diksa. Dari sisi perjuangan setelah kemerdekaan ya. Setelah kemerdekaan, lebih tepatnya tahun 1949. Apa kita langsung aja? Boleh? Langsung aja. Oke. Yuk, Kemarin kita langsung aja ikuti kami terus. ke jalan raya Mas. Oke. Ke sana berarti ya, Mas? Iya, ke sana. Arahnya deket loh. Kita sekarang sudah ada di lokasi, salah satu lokasi ya. Ya. Di mana terjadinya pertempuran antara pihak TNI Pejuang sama TRIP melawan pasukan Belanda. Boleh dijelaskan kejadian gimana sih yang ada di sini, Mas? Ya. Ini sepengetahuan saya Mas ya, Ya, berdasarkan apa yang buku saya baca. Jadi di lokasi kita saat ini, kita berdiri saat ini kan berada di persimpangan jalan pertemuan antara rel kereta api ya. Kereta api ya. Jadi di sini kita berdiri waktu itu posisi pihak pejuang Republik ya. Nah, di sebelah sana, di sebelah rel itu merupakan posisi dari pasukan Belanda. Jadi memang tembak-tembakannya di sini Mas waktu itu antara pasukan REP, Tentara Republik Indonesia Pelajar ya, REP, dan juga pihak TNI waktu itu. Kalau tidak salah, tripnya dari Kompi 4. Kompi 4. Ya. Yes, di sini terjadi tembak-tembakan. Kalau untuk korbannya pastinya ada Mas, tapi tidak dijelaskan berapa kerugian dari pihak Belanda ataupun dari pejuang. Pasukan Belanda ini memang saat itu mengejar pihak pejuang karena pejuang saat itu memiliki meriam yang namanya meriam Banteng Blorok, yang memang kita bahas, yang memang kita mohon maaf sobat, karena di sini tempatnya pinggir jalan ya. Soalnya ini jalur ramai ya. Jalur Blitar Tulungagung bagian selatan. Soalnya ya berisik. Jadi mohon maaf kepotong. Nah, jadi Belanda sangat waktu itu antusias mengejar para pejuang untuk mengejar persenjataan utama milik pejuang ya, meriam Banteng Blorok buatan
Swedia saat itu mas. Nah ini dikejar lah pasukan Belanda dari Sumber Gempol ya, Sumber Gempol Tulungagung, dikejar. Di sini kontak senjata, pejuang di sini dulu pabrik ini masih ada mas, dijadikan basis pertahanan ya sama pejuang. Tapi ketika terjadi pertempuran di sini, Meriam Pandang Blora itu sudah berada di posisi desa Sumberagung yang kemarin kita penelusuran di Monumen Sunomo Trip. Jadi ini kita malah mundur ke belakang. Iya. Berarti rel itu kan jadi anu ya? Batas. Ke sana. Iya. Berarti rel ini jadi saksi bisu batas antara pejuang melawan Belanda ya mas ya? Memang rel inilah batas ya mas, batas antara pihak pejuang sama pasukan Belanda. Nah kita saat ini berada di mana ini ya? Sebelah selatan selatan rel. Ya. Ini merupakan wilayah waktu itu wilayah pasukan Belanda. Jadi di sini kita berada di wilayah pasukan Belanda. Ketika di sebelah utara ya ini ya, di pihak pejuang. Itu kejadiannya kalau waktu itu pada tanggal 4 April 1949 mas. Jadi mendekati penyerahan kedaulatan ya. Tapi masih perang lah, waktu itu masih perang. Iya. Panas mas. Gak apa-apa, di situ kita agak sedikit berteduh. Nah, nanti kita pindah ke situ aja. Ya. Soalnya panas suasana. Setelah ini kita mau ke lokasi sebelah mana mas? Mungkin kita pindah lokasi mas. Ini kebetulan di depan kita kan deket sama bangunan bersejarah juga toh. Tapi sudah tidak utuh. Iya. Nah ini bekas pabrik Kunir namanya ya mas. Nanti kita ke sana, ke daerah ke bangunan tersebut mas. Iya. Deket ini ya mas ya? Ya deket, tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang. Ya mas. Kita sekarang ada di bangunan bekas yang dulunya pabrik gula, dijadikan markas oleh pejuang di sini ya. Ya. Jadi ya memang di sini kita saat ini berada di bekas pabrik Kunir ya. Pabrik gula Kunir. Nah, bangunan Belanda seperti ini, tapi sayangnya banyak sekali vandalisme, banyak coretan-coretan yang memang seharusnya tidak perlu ya, ya sayang aja gitu ya, bangunan sayang gitu loh. Ya termasuk bersejarah sih ya, ya pasti bersejarah. Mungkin kita lihat setiap ruangan ya. Boleh kita langsung setiap ruangan kelihatan dari motifnya. Aku kayak keinget malah jadi kayak bangunan yang model gaya apa? Yunani. Ya. Yang hampir mirip lah. Motifnya. Motif. Wah ternyata luas ya, tinggi. Nah rata-rata bangunan Belanda ya seperti umumnya lah, tinggi, tebel ya, dan di sini hawanya memang adem sih, nggak panas, adem. Jadi ya di sini sebagai pusat pertahanan para pejuang saat itu mas. Tapi kemungkinan ya beberapa bangunan hancur ya akibat perang, akibat pertempuran saat itu ya.
Jadinya tidak, ini luas loh, berapa hektar ini. Banyak bangunan-bangunannya yang sudah tidak utuh. Jadi ya pesan kita ya Mas, kayaknya generasi sekarang seharusnya lebih menjaga. Ya, menjaga. Sayang banget. Tapi masih luas loh ini. Ini bangunan ruangan apa ini? Kita keliling aja dulu. Keliling aja dulu Mas. Wih. Wah. Ini kayak apa ini ya? Sih. Ini ada salah satu ruangan yang mungkin dulunya buat tempat penyimpanan ya. Entah dokumen atau kan biasanya di kantor. Ini kantor sih lah aku. Kantor. Lebih kanunya lebih. Soalnya di sini juga sangat tertutup, boleh masuk. Bangunannya rapet banget. Ya itu tadi kemungkinan buat tempat penyimpanan berkas-berkas, jadi berangkas gitu ya. Ya, tapi sayang banget ya vandalisme, vandalis, coretan-coretan. Di dalamnya ini kayak besi juga sih. Masa? Wah ini bekas ular nih. Iya. Bekas ular ganti kulit. Ya udah mungkin kita ke ruangan lainnya. Lanjut. Jadi aku sendiri mendapat informasi ya dari beberapa artikel juga, kayak informasi dari lisan juga. Ini dulu sebenarnya ketika Jepang masuk, bekas pembantaian apa banyak warga yang dibantai termasuk orang-orang Belanda, kan banyak yang dibunuh-bunuh. Itu saya juga belum menelusuri pasti ya, tapi memang masih informasi yang saya dapatkan dari berbagai artikel dan lisan Tok Mas. Luas sih bangunannya, sayang banget sebenarnya. Iya. Apa sampean ada yang disampaikan apa? Enggak. Mungkin masih belum ada ya Mas ya. Nanti kita kan harus ke tempat selanjutnya. Nanti kita habis ini ke lokasi masih di wilayah sekitar bangunan bekas pabrik gula. Tapi nggak utuh. Nggak utuh. Sudah nggak utuh. Buat sobat album yang ada di sekitar sini maupun yang mau main ke sini, lebih hati-hati. Lebih hati-hati juga sih. Soalnya lihat nih, genteng-gentengnya udah jebol, apalagi bagian sana tadi sudah hilang ya. Lah. Itu ada yang mau jatuh. Kalau mau main sini ya harap juga menjaga lah. Jadi untuk sobat album yang ya ini untuk dimanapun ya di seluruh Indonesia lah pastinya ya. Kalau kalian ingin mengunjungi tempat-tempat bersejarah, adab sopan santunnya, terus ya kita menjaga bangunan tersebut, nggak usah lah meninggal jejak yang coret-coret lah, atau walaupun itu bangunan tidak terpakai loh. Kalau yang mungkin yang sudah dijaga atau mungkin sudah dikelola kan ada yang jaga kan nggak begitu vandalisme ya Mas. Kalau yang nggak dijaga seperti ini kan seenggaknya kita janganlah coret-coret kayak gini. Hargai yang ada di sini itu pasti, bangunan bersejarah itu pasti. Kita ke lokasi satunya Mas. Bangunan selanjutnya. Bangunan selanjutnya. Ular. Nah sobat album, ini adalah salah satu tembok bekas bangunan pabrik yang sekarang ya tinggal ini tak, lainnya udah rata ya, tinggal yang di lokasi ini maksudnya, lainnya sudah merata dengan tanah. Itu masih ada puing-puing yang di bawah. Masih ada. Jadi
ini sekarang kita berdiri di sini. Nah, awalnya tadi kan kita di jalan raya, nah itu dekat sama jalan raya. Itu lihat, itu sudah seberang jalan. Udah seberang jalan sana. Nah kita tadi di daerah situ ya, di pinggir jalan situ. Banyak sebenarnya. Banyak. Mungkin juga kita kesini dikit ya, biar kelihatan. Ini nyawa ya ceritanya. Nah, ceritanya kita berpetualang di tengah sawah. Itu ada juga bangunan. Nah, kita jalan ke sana ya, Mas? Oh, ke itu ya? Langsung aja yang gini ya? Oh, boleh. Apa kita ke tembok ini aja loh. Gitu, tapi kalau lewat situ kayaknya nggak ada jalan deh malah. Kayak sih ya. Itu yang lorongnya mana tuh? Di sini. Daerah ini ya. Nah ini sobat album, kita dari sana tadi. Ini salah satu bangunan juga yang katanya ada lorong. Ya. Aku sendiri belum pernah langsung tahu langsung, tapi informasinya ada lorong. Nanti mungkin kita bisa ngeliatnya. Tapi dari jarak jauh, soalnya ini kayak rawan. Aku hewan buas ular loh. Ular, soalnya pinggir jalan. Kita tadi pinggir ya sawah menemukan bangkai ular juga. Banyak menemukan bangkai ular. Di sini kita mau mendekat ke bangunan, apalagi bangunannya kurang terekspos oleh manusia. Jadi takutku ada ular itu. Kita ke sana ya, Mas? Boleh. Gitu? Yuk. Ini bukan bata loh. Marmer lagi. Iya, ada tulisan apa lagi? Iya. Ini nggak sengaja loh ini. Nggak sengaja nemu. Nggak sengaja nemu. Nih. Oh iya. Ya ada tulisan loh. Masih ada tulisannya. Ini cap yo. Waduh, ini kita harus menemukan potongan selanjutnya untuk mendapatkan harta karun. Ini. Iya, jelas bahasa Belanda ini. Iya, bahasa Belanda. Ada kayak bangunan. Tapi apa ya ini ya? Nggak tahu. Ini uniknya ada kayak marmer ya. Ini yang kita temukan tadi ya. Tapi kondisinya sekarang seperti ini. Tuh lihat, ini kayak lorong apa ya ini ya? Tempat penyimpanan. Atas sudah rimbun semak-semak. Jadi menurutku saat berjaya-jayanya malah bangunan ini bagus sih. Ya. Iya. Apalagi dari marmer. Kelihatan dari marmernya juga. Banyak bangunannya. Nanti kita juga ke arah sana. Ke belakang. Lanjut. Kita lanjut ya, sobat album. Nah, sobat album, kita ada di bangunan paling belakang ya. Bangunan. Ini yang udah dikatakan di depan tadi bahwa di sekitar sini ada lorong lah ini. Lorong-lorong. Ini lorong-lorong fungsinya apa ya, Mas ya? Kurang paham aku ya, di bagian pabrik. Mas ini dalam banget loh, coba lihat. Dalam. Tuh. Apa dalam loh? Panjang nih sampai sana. Seukuran seukuran manusia toh? Manusia. Jadi di sini ada beberapa lorong, 1, 2. Situ 2 sudah ketutup. Yang belakang mungkin ini tembusnya sana juga ya. Bisa jadi. Apakah di sini dulu juga jadi markas? Intinya pokok wilayah bangunan wilayah pabrik gula ini berarti ya?
keseluruhan bangunan ya. Waktu itu dikuasai oleh para pejuang. Jadi untuk sobat album semuanya, di sini kita eksplornya bukan ke hal bersejarahnya bangunan pabrik, istilahnya lebih detailnya mungkin di lain waktu ya. Tapi kita di sini membahasnya spot-spot lokasi yang pernah terjadi di masa perjuangan, apalagi itu pernah dikuasai oleh para pejuang. Jadinya mungkin tidak banyak informasi yang kita sampaikan tentang bangunan pabrik gula Kunir ini ya, bekas pabrik gula Kunir. Nanti mungkin di lain waktu gitu Mas ya, kita eksplor lagi daerah sini. Ini nggak tahu aku dalamnya buat apa, tapi ini memang banyak lorong Mas di dalam. Barangkali Mas kameramen aja yang... Oh Mas kameramen mau masuk, monggo silakan. Kita tunggu di luar aja. Jadi saya menemukan bata yang utuh ya, bata marmer ya, seperti marmer. Ini jelas sekali tulisannya Latin, bahasa Latin, tapi ini terbaca jelas ini Belgia. Berarti bangunan ini bahan-bahannya diekspor dari Eropa. Jadi sangat-sangat panas guys. Di masa kejayaannya sangat bagus pastinya ini. Marmer putih. Ini jelas sekali tulisannya Belgia ya. Nah, sobat album, mungkin itu dulu sekilas tentang sejarah yang pernah terjadi di sini, khususnya sejarah perjuangan ya Mas. Iya. Untuk detailnya nantilah, lain waktu kita kesini lagi. Jadi untuk sobat album semuanya, tetap ya pesan kita ya, menjaga selalu tempat-tempat bersejarah. Selalu tempat-tempat bersejarah. Terus jangan sampai kita sebagai generasi bangsa, terutama anak-anak muda, melupakan ataupun meninggalkan sejarah ya. Iya, betul. Tetap support terus channel Album Sejarah ya Mas. Ya. Caranya seperti apa Mas? Jangan lupa subscribe YouTube-nya Album Sejarah, like, komen, share ya. Share. Biar kita semakin semangat bikin konten-konten. Siap. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju.